Pemirsa, 7 hari pasca gempa tektonik magnitudo 7,7, lebih dari 1.400 warga mengungsi di lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika, Maumere. Mayoritas para pengungsi ini adalah warga pesisir yang masih khawatir datangnya gempa susulan. Informasi selengkapnya kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Nadia Soraya dan juru kamera Andi Sworo langsung dari Kabupaten Sika. Nadia, seperti apa kondisi terkini di sana, khususnya di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Alka, situasi terkini di lapangan Gelora Samador Kabupaten Sika, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini masih ada sebanyak 1.400 warga yang mengungsi di sini. Dan jumlahnya ini bertambah, Alka, apabila dibandingkan dengan hari sebelumnya. Di mana untuk sebelumnya ada sebanyak 1.234 warga yang mengungsi di sini. Dan kalau kita melihat peningkatan ini juga dikarenakan trauma yang masih berkepanjangan begitu ya, yang dialami oleh warga, terutama anak-anak dan juga lansia. Karena kalau kita melihat sejak semalam ini juga masih terjadi gempa susulan sekitar 3,5 magnitudnya, dan inilah yang membuat warga hingga saat ini masih bertahan di pengungsian. Dan mereka ini merupakan warga desa pesisir seperti Desa Wuring dan juga Desa Bebeng yang hingga saat ini masih harus tidur dan juga beraktivitas di pengungsian. Dan di sini kita akan coba menanyakan kepada salah satu warga kira-kira apakah seluruh kebutuhannya sudah tercukupi dan bagaimana ke depannya, apakah sudah ada kepastian kapan mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing. Halo Mama, Mama sehat Mama? Sehat. Sehat. Dengan Mama siapa ini? Anselmia Dobura. Oke, untuk kebutuhan hingga saat ini di tenda ini sudah tercukupi semua atau seperti apa Mama? Lagi kasur, lagi spring bed belum. Butuh tempat alas tidur begitu? Iya, Mama? alas tidur. Selain itu apa lagi Mama? Ada yang dibutuhkan lagi? Tidak. Tidak. Hanya alas tidur. Itu sih. Mama ini asalnya dari desa mana? Dari Mawar. Dari Mawar. Iya, dari Mawar. Dari desa Mawar. Oke. Udah ada kepastian kira-kira dari pemerintah kapan balik ke rumah ini Mama? Tidak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Mama, apakah masih merasakan juga trauma begitu Mama? Masih. Bisa dijelaskan traumanya ini karena apa sih Mama lebih tepatnya? Ya. Trauma. Gempa trauma. Terjadi terus ya Mama? Ya. Macam dengar gempa langsung trauma. Langsung mau jatuh ini Kak, tensi. Mau jatuh. Takut, rasa takut. Karena gempa itu kan langsung oleng tuh Kak. Mau jatuh. Itu macam takut. Mau masuk rumah begitu takut. Iya, itu. Kondisi rumah sekarang seperti apa Mama? Baik-baik. Baik saja. Hanya lantai 3 yang di belakang kami takut. Gempa kan langsung nanti dia jatuh kami mati semua. Kena dempet tuh, dempet terlalu. Dempet kami punya rumah, kami WC, itu saja. Itu yang kami takut. Kondisi keluarga seperti apa Mama? Sehat semua atau Sehat, keluarga sehat. sehat ya Mama ya? Mama juga sehat, anak sehat. Sehat. Oke, baik. Terima kasih banyak Mama, sehat selalu Mama. Itu dia tadi Alka wawancara kami dengan salah satu warga. Memang kalau kita melihat di posko kesehatan, salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah anak-anak yang mengalami penyakit seperti batuk, pilek, dan juga ispa. Karena di lapangan Gelora Samador ini memang debunya cukup tebal, Alka, dan dari Polsek, maksud saya Polres Sika juga sudah mulai melakukan penyiraman air begitu ya di area-area lapangan. Namun memang karena teriknya matahari dan juga debu yang begitu tebal, hal inilah yang membuat sejumlah anak kemarin begitu ada lebih dari 25 anak yang harus dilakukan pengecekan begitu karena mengalami batuk dan pilek. Dan kita akan coba melihat bagaimana fasilitas di dalam posko pelayanan, karena ini poskonya adalah yang digunakan untuk melakukan pengecekan kesehatan, begitupun juga untuk mengambil obat-obatan begitu yang dibutuhkan bagi para warga yang mengungsi di sini. Dan kita akan coba menanyakan kepada salah satu di sini nakes yang sudah bersama saya dengan Ibu siapa ini? Ibu Evi. Ibu Evi, bisa jelaskan untuk seluruh fasilitas kesehatan di sini apakah sudah tercukupi semua untuk membantu para warga begitu atau seperti apa? Kalau menurut saya sih lumayan tercukupi untuk sementara saat ini. Kalau untuk yang melakukan pengecekan kemarin saya lihat lumayan banyak begitu ya yang mengalami batuk dan pilek begitu. Jumlahnya ada berapa sih Bu, dan rata-rata penyakitnya ini apa saja sebenarnya? Apakah harus saya yang menjelaskan kah?
Soalnya kita ada bagian pelayanan kesehatan, ada Pak Patris. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya itu dia tadi kita akan coba menanyakan di sini kepada Pak Patris yang bisa menjelaskan begitu ya lebih lanjut. Alkah Bapak izin Pak boleh dijelaskan untuk hingga saat ini anak ataupun warga yang mengalami batuk pilek ataupun ispa ini ada berapa banyak jumlahnya? Tunggu, ada datanya ada kah? Untuk hari ini tanggal 22 Agustus tuh dari tadi pagi sampai dengan saat ini yang ISPA itu 1 orang, ya. Sedangkan ya Common Cold itu ada 5 orang untuk hari ini. Tapi memang untuk sore hari ini siang dari tadi siang itu lebih banyak ada keluhan diare. Hanya kami belum sempat rekap. Ya. Untuk obat-obatan sudah diberikan semuanya secara lengkap atau seperti apa, Pak? Untuk obat-obatan sampai dengan saat ini sudah diberikan secara lengkap. Sudah. Ya. Pak, kalau untuk fasilitas kesehatannya yang tersedia di sini apa saja, Pak? Dan yang belum tersedia apa? Fasilitas kesehatan yang di posko saat ini yang sudah tersedia itu kita ada tempat tidur periksa, kebetulan kita punya. Kemudian ada 2 oksigen konsentrat, ada 2 yang baru, masih baru kita datangkan. Kemudian itu untuk alat kesehatan yang kita punya ada tensimeter, kemudian yang kurang mungkin kita perlu ada termometer ada tambahan di sini ya. Kita juga ada bantuan Febel dari Badan Penanggulangan Bencana. Pak, tadi juga saya lihat ada sekitar 5 menit yang lalu ada salah satu warga yang sesak nafas begitu ya Pak, dan dilarikan ke rumah sakit, begitu bisa diceritakan Pak? Baik, ini kebetulan yang pasien ini dia sopir yang untuk mengantar bantuan, untuk dropping bantuan, kemudian setelah mengantar barang ke BPBD, dia rasa agak sesak, memang dia ada sesak sehingga dia datang ke sini untuk minta pertolongan. Ya, kami sudah antar ke rumah sakit untuk rujuk, untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di sana. Pak, yang terakhir Pak mungkin yang mau disampaikan kepada warga, karena kalau saya lihat di sini kan selain teriknya matahari juga debu yang begitu tebal ya Pak, untuk anak-anak di sini main di lapangan begitu. Apa yang mau disampaikan kepada untuk para warga pengungsi sebaiknya agar benar-benar menjaga kesehatannya. Kemudian untuk anak-anak jam siang itu sebaiknya lebih banyak istirahat. Ada air minum juga banyak disediakan, lebih banyak minum air putih. Itu saja. Terima kasih banyak Pak. Yaitu dia tadi Alka wawancara kami dengan salah satu perwakilan dari Kementerian Kesehatan begitu. Dan memang hingga saat ini tadi disampaikan untuk anak-anak ada satu tadi yang sudah tercatat begitu ya mengalami ISPA, dan juga ada beberapa juga yang mengalami batuk pilek. Alka. Baik, Nadia Soraya melaporkan langsung dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.